Halo pemirsa setia Dr. OZ Indonesia. Hari ini kita akan membahas organ yang sangat vital, namun seringkali kita lupakan keberadaannya. Organ ini bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, layaknya pahlawan tersembunyi di dalam tubuh kita. Kita berbicara tentang ginjal. Ginjal Anda adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang merah, yang terletak di bagian belakang rongga perut. Ukurannya mungkin kecil, tapi perannya sungguh luar biasa besar. Tanpa ginjal yang sehat, tubuh kita akan dipenuhi racun dan cairan berlebih yang dapat membahayakan nyawa. Oleh karena itu, mengenali fungsinya adalah langkah pertama untuk menyayanginya. Fungsi utama ginjal adalah sebagai sistem penyaringan atau filtrasi super canggih. Bayangkan ginjal sebagai pabrik pengolahan limbah. Setiap hari, ginjal menyaring sekitar 200 liter darah untuk membuang produk sisa metabolisme dan kelebihan cairan dari tubuh. Zat-zat sisa ini, seperti urea dan kreatinin, kemudian diubah menjadi urin dan dikeluarkan. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kimia dalam darah kita tetap stabil. Jika proses penyaringan ini terganggu, racun akan menumpuk dan dapat merusak organ-organ lain secara perlahan tapi pasti, menciptakan efek domino yang berbahaya. Ketika kita berbicara tentang pola makan sehat, buah-buahan hampir selalu berada di urutan teratas dalam daftar. Buah memang kaya akan vitamin, mineral, serat, antioksidan, yang sangat baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kita sering mendengar anjuran untuk mengonsumsi buah setiap hari untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik segala kebaikannya, beberapa jenis buah bisa menjadi pedang bermata dua bagi ginjal kita? Terutama jika dikonsumsi secara berlebihan atau jika Anda sudah memiliki kondisi ginjal yang kurang prima. Paradoks ini seringkali membingungkan banyak orang. Jawabannya terletak pada kandungan spesifik di dalam buah tersebut. Beberapa buah memiliki kadar mineral tertentu, seperti kalium, potasium, yang sangat tinggi. Bagi orang dengan ginjal yang sehat, kelebihan kalium bisa disaring dan dibuang melalui urin. Namun bagi mereka yang ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi, ginjal akan kesulitan membuang kelebihan kalium. Akibatnya, kalium akan menumpuk di dalam darah, sebuah kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia bukanlah kondisi yang bisa dianggap remeh. Gejala, lemas, mual, kesemutan, detak jantung tidak teratur, bahkan bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Buah pertama yang harus kita waspadai adalah belimbing. Buah dengan bentuk bintang yang cantik ini memang sangat menyegarkan, dan sering dijadikan jus, atau dimakan langsung. Belimbing kaya akan vitamin C dan serat. Namun, di balik penampilannya yang menarik, belimbing mengandung zat yang sangat berbahaya bagi ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Zat tersebut adalah neurotoksin yang disebut thromboxane. Dalam kondisi normal, ginjal yang sehat mampu menyaring dan membuang racun ini dari tubuh tanpa masalah. Namun, ceritanya akan sangat berbeda jika ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. Pada penderita gagal ginjal, atau mereka yang fungsi ginjalnya sudah menurun, thromboxane tidak dapat disaring secara efektif. Akibatnya, racun ini akan menumpuk di dalam darah, dan dapat menembus sawar darah otak, lalu menyerang sistem saraf pusat. Kondisi ini dikenal sebagai keracunan belimbing atau starfruit intoxication. Gejalanya bisa sangat serius dan muncul dengan cepat. Cegukan yang tidak berhenti, mual, muntah, kebingungan, kejang-kejang, koma. Bahkan pada beberapa kasus yang dilaporkan di seluruh dunia, mengonsumsi belimbing dalam jumlah banyak, pada saat perut kosong, dan kondisi tubuh sedang dehidrasi, juga dapat menyebabkan cedera ginjal akut pada orang yang sebelumnya memiliki ginjal sehat. Hal ini diduga karena tingginya kandungan asam oksalat selain thromboxane. Selanjutnya, kita beralih ke buah yang sangat populer superfood, yaitu alpukat. Alpukat memang terkenal dengan kandungan lemak sehatnya yang baik untuk jantung, serta kaya akan serat dan berbagai vitamin. Banyak orang menyukainya karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih. Cocok untuk dijadikan olesan roti campuran salad atau jus yang mengenyangkan. Namun, di balik reputasinya sebagai makanan super, alpukat menyimpan kadar kalium yang sangat tinggi. Satu buah alpukat berukuran sedang saja bisa mengandung lebih dari 700 sampai 900 mg kalium. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pisang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ginjal yang sehat dapat dengan mudah mengatur kadar kalium dalam tubuh. Namun, bagi ginjal yang sudah rusak,
memproses kalium dalam jumlah sebesar ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Ketidakmampuan ginjal untuk membuang kelebihan kalium akan menyebabkan penumpukan mineral ini di dalam darah atau hiperkalemia. Pada tahap awal, seseorang mungkin akan merasa lemas, kesemutan di tangan dan kaki, atau otot terasa lemah. Namun, jika kadar kalium terus meningkat, dampaknya bisa jauh lebih serius. Gangguan irama jantung adalah komplikasi yang paling ditakuti. Jantung bisa berdetak terlalu lambat, tidak teratur, atau bahkan berhenti berdetak sama sekali, yang tentunya dapat berakibat fatal. Inilah mengapa dokter dan ahli gizi selalu memberikan peringatan keras mengenai konsumsi alpukat bagi pasien cuci darah atau penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Jadi, apakah ini berarti kita harus menjauhi alpukat sepenuhnya? Jawabannya, tergantung pada kondisi ginjal Anda. Jika Anda memiliki ginjal yang sehat, menikmati alpukat dalam porsi yang wajar, misalnya 1/4 atau setengah buah per hari, tentu tidak menjadi masalah dan justru menyehatkan. Namun, jika Anda memiliki riwayat penyakit ginjal, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda. Mereka akan memberikan panduan mengenai berapa banyak atau apakah Anda boleh mengonsumsi alpukat. Jangan pernah membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi umum, karena setiap kondisi pasien itu unik. Jeruk dan tomat seringkali dianggap sebagai pahlawan kesehatan karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Jeruk sangat identik dengan minuman penyegar di pagi hari. Tomat menjadi bahan dasar dalam banyak masakan. Namun sama seperti buah lainnya, jeruk dan tomat juga memiliki sisi lain yang perlu diperhatikan, terutama untuk kesehatan ginjal. Siapa yang tidak kenal pisang? Buah ini adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Rasanya manis, praktis untuk dibawa-bawa sebagai camilan, harganya relatif terjangkau. Pisang dikenal sebagai sumber energi yang baik karena kandungan karbohidratnya, dan juga sangat terkenal sebagai sumber kalium. Para atlet sering mengonsumsi pisang untuk mencegah kram otot. Kandungan kalium inilah yang membuatnya sangat baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil pada orang sehat. Namun menjadi perhatian serius bagi mereka yang memiliki masalah ginjal. Satu buah pisang berukuran sedang, rata-rata mengandung sekitar 400 hingga 450 mg kalium. Bagi individu dengan fungsi ginjal yang normal, kelebihan kalium dari makan 1 atau 2 pisang dapat dengan mudah diekskresikan melalui urin. Tubuh kita memiliki mekanisme regulasi yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Namun, mekanisme ini menjadi tumpul atau tidak berfungsi dengan baik ketika ginjal mengalami kerusakan atau penurunan fungsi yang signifikan. Pada pasien penyakit ginjal kronis, terutama yang sudah memasuki stadium lanjut atau menjalani dialisis, ginjal tidak lagi mampu membuang kalium secara efektif. Mengonsumsi makanan tinggi kalium seperti pisang dapat dengan cepat menyebabkan kadar kalium dalam darah melonjak ke tingkat yang berbahaya. Hiperkalemia adalah musuh utama bagi jantung pasien ginjal. Risiko gangguan irama jantung yang fatal menjadi sangat nyata, sehingga pembatasan asupan kalium menjadi salah satu pilar utama dalam terapi diet mereka. Oleh karena itu, meskipun pisang adalah buah yang sangat bergizi, porsinya harus benar-benar dikontrol. Bagi Anda yang sehat, menikmati satu buah pisang setiap hari adalah hal yang baik. Namun, bagi penderita penyakit ginjal, anjurannya akan sangat berbeda. Dokter atau ahli gizi mungkin akan menyarankan untuk membatasi konsumsi pisang hanya setengah buah saja per hari, atau bahkan hanya beberapa kali dalam seminggu. Di Asia Tenggara, durian dijuluki sebagai raja buah. Aromanya yang khas, rasanya yang unik, dan teksturnya yang legit. Banyak orang sangat menggilai buah ini. Demikian pula dengan nangka, buah tropis yang dagingnya manis sering diolah menjadi berbagai hidangan. Kedua buah ini memiliki tempat istimewa di hati para penggemarnya. Namun, durian dan nangka menyandang predikat sebagai buah dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, bahkan raja kalium di antara buah-buahan. Mari kita lihat angkanya. Dalam 100 gram durian, sekitar 36 mg kalium. Dalam 100 gram nangka, sekitar 8 mg kalium. Beberapa biji durian, beberapa potong nangka, asupan bisa melonjak hingga lebih dari 1000 mg dalam sekali makan. Jumlah ini sangat besar. Untuk ginjal sehat, mungkin hanya terasa hangat di badan. Namun, bagi penderita penyakit ginjal, ini adalah alarm bahaya serius risiko hiperkalemia akut setelah mengonsumsi durian atau angka dalam jumlah banyak sangat nyata bagi pasien ginjal.
Ginjal mereka yang sudah lemah sama sekali tidak sanggup mengatasi lonjakan kalium. Laporan kasus medis mengenai pasien cuci darah yang mengalami henti jantung setelah pesta durian bukanlah hisapan jempol belaka. Ini adalah pengingat yang keras bahwa kenikmatan bagi sebagian orang bisa menjadi racun mematikan bagi orang lain, maka dari itu, peringatannya harus disampaikan dengan sangat kuat. Jika Anda penderita penyakit ginjal, terutama jika Anda menjalani cuci darah, Anda harus sangat berhati-hati, atau disarankan untuk menghindari durian dan nangka sama sekali. Jangan tergoda oleh kelezatannya. Tidak ada satu biji durian pun yang sepadan dengan risiko nyawa Anda. Bagi masyarakat umum yang sehat, nikmatilah kedua buah ini dengan bijak. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengonsumsi secukupnya adalah kunci untuk tetap berseimbang dan menghalalkan kesehatan. Setelah mengetahui buah-buahan yang berpotensi membahayakan ginjal jika dikonsumsi berlebihan, kini saatnya kita bahas langkah praktis menjaga ginjal tetap sehat hingga tua. Menjaga kesehatan ginjal bukan rumit, ini soal kebiasaan sehari-hari. Kunci, pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulai dari yang dasar, asupan cairan cukup, minumlah air putih setiap hari. Air membantu ginjal mengeluarkan natrium urea dan racun. Rekomendasi umum sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Jika aktif atau berada di cuaca panas, Anda butuh lebih banyak. Cukupi cairan, dehidrasi kronis dapat merusak ginjal. Kurangi asupan garam atau natrium. Makanan tinggi garam dapat meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kurangi penggunaan garam meja. Batasi makanan olahan. Batasi makanan cepat saji. Batasi makanan kalengan. Kendalikan tekanan darah dan kadar gula darah Anda. Hipertensi, diabetes. Jika Anda menderita salah satu atau kedua kondisi ini, rutin periksa ke dokter dan minum obat sesuai anjuran. Kita telah melakukan perjalanan panjang hari ini, mengupas tuntas tentang peran vital ginjal, dan bagaimana pilihan makanan kita, terutama buah-buahan, dapat memengaruhinya. Kita belajar bahwa ginjal adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, mengatur tekanan darah, menjaga tulang kita tetap kuat. Namun, pahlawan ini juga bisa lelah dan rusak jika kita tidak merawatnya dengan baik. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas. Kita juga telah mengidentifikasi buah-buahan berisiko, belimbing alpukat, jeruk tomat pisang, durian nangka, yang meskipun sehat, ternyata menyimpan potensi bahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan kalium dan oksalat yang tinggi dapat membebani ginjal yang lemah, bahkan memicu komplikasi yang mengancam nyawa. Informasi ini bukan untuk membuat Anda takut, melainkan untuk mengajak Anda menjadi lebih bijak dan cerdas dalam memilih dan menentukan porsi. Pesan utama, pentingnya moderasi dan personalisasi. Apa yang sehat bagi satu orang, belum tentu sehat bagi orang lain. Bagi Anda yang sehat, nikmatilah keragaman buah-buahan dalam porsi yang wajar. Namun, bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit ginjal atau faktor risiko lainnya, jangan ragu dan jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka adalah mitra terbaik Anda dalam merancang pola makan yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk lebih menyayangi ginjal kita. Mulailah dari hal-hal kecil. Minum air yang cukup, kurangi garam, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, serta bijaklah dalam setiap gigitan makanan yang masuk ke mulut Anda. Ingatlah, ginjal Anda adalah aset yang tak ternilai harganya. Merawatnya hari ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan Anda di hari esok. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas, dan sampai jumpa di episode Dr. OZ Indonesia selanjutnya. Salam sehat.